Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal-hal yang menunjukkan pentingnya bahasa Arab adalah bahwasanya jumhur ulama, kebanyakan para ulama, di antaranya adalah ulama-ulama Malikiyah. Pendapat yang sahih dalam di antara ulama-ulama Syafi'iyah. Kemudian ulama-ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahwasanya khutbah Jumat harus disampaikan dengan bahasa Arab. Di antaranya Imam Ar-Rafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya di antara jamaah tidak ada yang bisa berbahasa Arab, maka boleh khutbah Jumat disampaikan dengan selain bahasa Arab. Maka maksudnya asalnya khutbah Jumat ini disampaikan dengan bahasa Arab, sebagaimana pendapat jumhur ulama yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian beliau Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah kemudian mengatakan, dan wajib bagi setiap orang untuk mempelajari khutbah dengan berbahasa Arab, sebagaimana seseorang yang tidak mampu bertakbir, ya, takbiratul ihram dengan bahasa Arab, yakni dia wajib harus mempelajarinya, bagaimana cara bertakbir dengan bahasa Arab. Maka begitu juga khutbah Jumat dengan bahasa Arab pun begitu juga harus dipelajari. Kemudian beliau melanjutkan, seandainya berlalu waktu yang memungkinkan bagi seseorang untuk mempelajarinya, yakni mempelajari berkhutbah dengan bahasa Arab, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka mereka semua berdosa. Ana ulangi perkataan beliau rahimahullah, seandainya telah berlalu waktu yang memungkinkan bagi seseorang untuk mempelajari berkhutbah dengan bahasa Arab, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka mereka semua berdosa. Bahkan lebih lanjut beliau mengatakan, tidak ada Jumat bagi mereka, mereka melaksanakan sholat zuhur saja, dan berdosa mereka karena tidak mempelajarinya, yakni berkhutbah dengan bahasa Arab. Ala kulli hal, kita tidak berpanjang lebar membahas mengenai mana yang lebih kuat, apakah berkhutbah dengan bahasa Arab ini wajib ataukah boleh berkhutbah dengan selain bahasa Arab. Tapi di sini yang ingin Anda tekankan adalah begitu pentingnya bahasa Arab, ya, sehingga jumhur ulama mengatakan
disyaratkan berkhutbah Jumat dengan bahasa Arab. Ini menunjukkan begitu pentingnya setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, karena kita sudah pernah sebutkan juga bahwasanya mempelajari bahasa Arab ini imma dua saja kemungkinannya. Imma dia fardu ain, wajib bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Imma dia, kemungkinan berikutnya, hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada seseorang yang belajar dan mengajarkan bahasa Arab di suatu daerah tertentu. Ya, seandainya di suatu daerah tertentu tidak ada orang yang belajar ataupun mengajarkan bahasa Arab di sana, maka berdosa penduduk daerah tersebut semuanya, karena hukum fardu kifayah dari belajar bahasa Arab tersebut. Maka sekali lagi, ini adalah di antara hal-hal yang menekankan betapa pentingnya bahasa Arab dalam agama kita yang mulia ini. Maka selayaknya setiap orang untuk bersemangat untuk mempelajarinya, berusaha meluangkan waktunya, mengorbankan tenaganya ataupun hartanya untuk bisa mempelajari bahasa Arab yang mulia ini. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembelajaran kita dalam program Aisar ini, masih dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, pada jilid yang kedua. Kita masih berada di pelajaran ke-28. Kita berlanjut ke latihan berikutnya di sana, yaitu At-Tamrinul Tsamin, latihan ke-8 di sana. Perintahnya di sana, ajib 'anil as'ilatil atiyah bin nafi musta'milan lam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan nafi, dengan mempergunakan lam. Ya, kita ingat kembali bahwasanya lam ini adalah di antara amil-amil jazm, sebab-sebab jazm yang dia masuk kepada fi'il mudhari' dan menjadikan fi'il mudhari' tersebut dalam keadaan jazm. Dan jazm ini adalah salah satu dari jenis-jenis perubahan akhir kata. Ya, dan kita telah bahas juga bahwasanya fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah, maka tanda jazmnya adalah kita menghilangkan huruf illah yang ada di akhir. Kita menghilangkan huruf illah yang ada di akhir. Taib. Di sana contohnya misalkan, coba dijawab Al-Akh Ibnu di nomor yang pertama. Naam. Al-awwal, abakat tiflu, apakah anak kecil tersebut telah menangis? La, lam yabkit tiflu, tidak, ia tidak menangis. Taib, naam, ahsan. Abakat tiflu, naam, apakah anak kecil itu menangis? Naam, kita jawab dengan mempergunakan lam, ya, kita nafi. Kita jawab dengan kalimat negatif dengan mempergunakan lam. Ya, kita jawab la lam yabkit tiflu. La lam yabkit tiflu, atau la lam yabki, tidak, dia tidak menangis, ya. Tidak, anak kecil itu tidak menangis, ya. Kita katakan lam yabki, kita hilangkan huruf illah yang ada di akhir, ya. Asalnya dalam keadaan rafa,
ketika tidak ada sebab nasab ataupun jazm, maka fi'il mudhari'nya yabki diakhiri dengan huruf ya, huruf illah ya, yabki, menangis. Ya, dan ketika masuk kepadanya amil jazm diantaranya adalah lam, maka kita menghilangkan huruf illah yang ada di akhir, maka jadilah dia diakhiri dengan harful kaf dalam keadaan kasrah harokatnya, lam yabki, tanpa ya. Thayyibun. Ini untuk nomor yang pertama. Kita coba berikan kesempatan nomor berikutnya untuk pendengar yang ingin menjawab. Iqbal. Kata Islam azanallahu wa iyyakum. Kita masuk ke sesi interaktif, dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, kami berikan kesempatan yang pertama untuk penelpon yang masuk mungkin. Nah, kalau begitu kita berikan kesempatan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan. Ada Abah Salman. Nah, halo wasahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abah Salman, kita berada di latihan ke-8 sekarang. Kita berlanjut sekarang. Nantaqilu ila raqmi tsani. Kita berlanjut ke nomor kedua di sana. Coba dibaca dan dijawab. Tafadhal. Bismillah. Atsani, akawaital qamiso. Apakah kamu menyetrika kemeja ini? Al-jawab, kawaitu qamiso. Ya, naam. Pakai naam ya Ustaz. Naam, kawaitul qamiso. Ya, Taib. saya telah menyetrika kemeja ini. Taib. 6. Di sana kita coba menjawab dengan nafi, Abah Salman, yaitu peniadaan, artinya tidak. Kita tidak, dan juga memakai harfu lam jawabannya. Maka bagaimana kira-kira? Al-jawab, la lam kawaitul qamiso. Taib. Anda koreksi lagi bahwasanya lam hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Maka kita perlu menjadikan kawa tadi fi'il mudhari'. Kawa, apa fi'il mudhari'nya kira-kira, Abah Salman? Akwi. Taib. Ahsan. Ya, kawa menjadi yakwi. Ya, kalau saya menyetrika akwi. Taib. Berarti kalau jawabannya tidak, saya tidak menyetrika kemeja tersebut, maka gimana? Lam akwi al-qamiso. Taib. Nah, ahsan. Taib. La lam akwil qamisa. Ya, saya tidak menyetrika kemeja tersebut, ya. Nah, ini ketika kita menjawab dengan nafi, jawaban tidak, dengan menggunakan lam, ya. Jadi kita ubah dulu fi'il madhi yang ada di soal pertanyaan menjadi fi'il mudhari', ya, karena lam ini hanya masuk kepada fi'il mudhari' saja. Ya, akawaital qamisa. Nah, la lam akwil qamisa. Ya, apakah engkau telah menyetrika kemeja tersebut? Tidak, saya tidak menyetrika kemeja itu. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Abah Salman. Naam. Asalis, asyakaka al-mudarisa ila al-mudiri. Apakah kamu mengadukan Pak Guru ke kepala sekolah? Al-jawab, Taib, asyakakal mudarrisu.
Oh, al-mudarrisu. Jadi di sana fa'ilnya adalah al-mudarrisu sebagai fa'ilnya. Naam. Coba diulangi. Syakaka al-mudarisu ila al-mudiri. Apakah Pak Guru mengadukan kamu ke kepala sekolah? Tayyib, nah. Jawab, la lam yashku al-mudarisu ila al-mudiri. Tayyib. Nah, di sana ada satu yang kurang yaitu maf'ul bihnya. Siapa di sini yang diadukan berarti? Oh, anta ya. Nah, misalkan Ana ana berarti bertanya ya. kepada Aba Salaman, asyaka kal mudarrisu ilal mudiri. Nah, maka antum menjawab dengan domir saya, ya. Saya ya. Yang diadukan adalah saya. Nah, berarti kira-kira apa? Masih ingat? Domir saya ketika dia menempati posisi maf'ul bih atau menempati mahalnya nasab. Pakai apa dia? Pakai ta atau pakai ya mutakallim? Iya, mutakalim Ustaz. Thayyib. Nah, ahsan, ya mutakallim. Maka bagaimana kira-kira? Tergambar? Hmm, eh, eh, lam yashki Ustaz. Thayyib. Tambahkan nun wiqayah sebelum ya-nya, yaitu ni. Nah, berarti gimana? Lam yashkini Yashkuni. Nah, yaskuni ya. Lam yaskuni al-mudarisu ilal mudiri. thayyib. Nah, ahsan. Thayyib. Jawabannya la lam yashkunil mudarrisu ilal mudiri. Nah, thayyib. La lam yashkunil mudarrisu ilal mudiri. Atau kita mau lebih ringkas lagi, la lam yashkuni. Nah, itu juga cukup, ya. Nah, apakah Pak Guru mengadukanmu kepada kepala sekolah? La lam yashkuni. Tidak, dia tidak mengadukanku. Tayyib. Dan di sana kafnya dalam keadaan dhammah. Kenapa? Karena dalam keadaan mudhari dia syaka menjadi yashku. Nah, yang kita hilangkan adalah harfu Harfu illah. harfu illahnya, yaitu waw, ya. Kafnya tetap dalam keadaan dhammah. Jadi lam yashkuni. Di sana ada nun, yaitu nun wiqayah, ya, yang membantu menghindari fi'il mudhari dari kasroh, ya. Jadinya lam yashkuni. Tayyib. Baik, bagus sekali Aba Salman. Cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abah Salman. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Maulida. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Maulida, kita berlanjut sekarang. Mazilna fit tamrin ats-tsamin wa nantaqilu al-an ila ar-rabi'. Kita berlanjut ke nomor yang keempat sekarang. Coba dijawab dan terjemahkan juga. Tafadhali. Nah, bismillah. Ada waqta zamiluka ilal baiti. Ada'auta Da'auta zamiluka zamilaka ya Ustaz. Taib, zamilu atau zamila. Ada'auta, apakah engkau mengundang? Nah, berarti teman di sini sebagai fa'il atau maf'ul bih kira-kira? Maf'ul bih. Maf'ulun bihi, ya, yang diundang. Nah, berarti dia dalam keadaan nasab. Tandanya dengan fathah. Maka bagaimana? Ada'auta zamilaka ilal baiti. Tayyib, nah, Hasan.
apakah engkau mengundang temanmu ke rumah? Taib. La, lam ud'u zamili ilal baiti. Taib. Lam Lam ud'u zamili ilal baiti. Taib. Iya, iya. Di sana fi'il mudhari dari da'a, apa kira-kira? Masih ingat? Da'a fi'il mudhari'nya adalah Yad'u. yad'u. Sahih. Yad'u. Nah, berarti kita mengatakan Oh, la ya. lam Ad'u, ya. lam ad'u. La lam ad'u. La Taib. lam ad'u zamili ilal baiti. Taib. Nah, ahsan. Kalau kita ganti dengan domir, saya tidak mengundangnya. Berarti la Lam ad'uni. saya, saya tidak mengundangnya. Mengundang. Nah, orang ketiga dia. Berarti sekarang orang ketiga muzakkar, maka pakai domir ha, Ad'uhu. ya. Sahih. Taib. Berarti jawabannya la lam ad'uhu, ya, atau kalau mau dilengkapi la lam ad'uhu ilal bait, ya. Coba diulangi jawabannya apa berarti tadi Ibu Maulida? La lam ad'uhu ilal baiti. Taib. Nah, ahsan. La lam ad'uhu ilal baiti. Ya, apakah engkau mengundang kawanmu ke rumah? La lam ad'uhu ilal bait. Ya, saya tidak mengundangnya ke rumah. Taib. Ahsan. Ya, dia asalnya fi'il mudhari'nya ad'u dengan waw di akhir, ya, tapi karena ada harful lam di sana maka kita hilangkan waw di akhir, ya, jadi lam ad'uhu, ya, langsung seperti ini. Taib. Kemudian nomor berikutnya Ibu Maulida. Abanaita baitan jadidan. Apakah engkau membangun rumah baru? La lam lam abni baitan jadidan. Taib. Nah, ahsan. Taib. Abanaita baitan jadidan, apakah engkau membangun rumah baru? La lam abni. La lam abni baitan jadidan. Ya, asalnya dia bana menjadi yabni, ya, ada ya di akhir, tapi karena kita datangkan lam maka kita hilangkan huruf illah menjadi la lam abni, ya, la lam abni baitan jadidan. Taib. Ahsan. Baik, bagus sekali Ibu Maulida. Cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik Ibu Maulida. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahlan wa sahlan Ibu Eti. Ahlan bik. Baik Ibu Eti, kita berlanjut sekarang. Nantaqilu ila sadis. Kita berlanjut ke nomor ke-6 sekarang. Coba dibaca dan dijawab. Tafadhali. Bismillah. Amahau tasmi min daftarika. Apakah kamu telah menghapus nama saya di buku tulismu? Tayyib. La lam amhus maka. Tidak, saya tidak menghapus nama kamu. Tayyib. Naam, ahsan. Tayyib. Amahau tasmi min daftarika. Apakah engkau menghapus nama saya dari bukumu? Ya. La lam amhus maka. Ya, tadi dijawab oleh Ibu Ati. La lam amhus maka. Ya. Tidak, saya tidak menghapus namamu. Ya, la lam amhu.
Tayyib, di sana amhu kita hilangkan harful waw ya ketika dalam keadaan rofa. Ketika dalam keadaan rofa dia amhu ada waw di akhirnya. Tapi karena di sini dia dalam keadaan jazm karena ada harful lam, maka kita hilangkan huruf illah. Lam amhu ya. Lam amhus maka tidak, saya tidak menghapus namamu. Tayyib, kemudian nomor berikutnya Ibu Eti, tafadhali. Ata mudiru, apakah kepala sekolah telah datang? Tayyib. La, lam ya'til mudiru. Tidak, kepala sekolah belum datang. Tayyib, ahsan. A'atal mudiru, apakah kepala sekolah telah datang? La lam ya'til mudiru. Ya, la lam ya'til mudiru. Ya, la lam ya'ti. Ya, di sana ya'ti tanpa ya. Ya, dia diakhiri dengan harfut ta. Lam ya'ti. Asalnya dalam keadaan rafa ya'ti, ada harful ya, huruf illah di akhir. Tapi karena dia kemasukan harful lam, maka kita hilangkan huruf illahnya. La lam ya'ti. Ya, lam ya'til mudiru. Tayyib, bagus sekali Ibu Eti, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Eti. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Aba Abdurrahman. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Aba Abdurrahman, ما زلنا في التمرين الثامن وننتقل الآن إلى الرقم الثامن. طيب أجب تفضل. بسم الله. الثامن. أرميت القمامة في مكانها. Apakah engkau melempar sampah di tempatnya? Al-jawab, la lam armil qumamata fi makaniha. Tidak, saya tidak melempar sampah ke tempatnya. Tayyib. Nah, seandainya pakai domir al-qumamah, kita pakaikan domir, kita pakai domir, maka jadi apa kira-kira? La armiha lam fi makaniha. Lam armiha fi makaniha. Fi makaniha. Tayyib, naam, ahsan. Tayyib, aramaital qumamata fi makaniha. Ya, di buku cetakan ana di sini fi syari', ya di jalan. Ya di sini cetakan yang terbaru mungkin makaniha ya. Apakah engkau melempar sampah di tempatnya? Ya, la lam armiha fi makaniha. Ya, la lam armiha fi makaniha. Atau kalau mau ringkas juga boleh, la lam armiha ya. Atau bahkan la lam armi, ini juga boleh ya, karena kalimat sempurna paling minimalnya dia tersusun dari fi'il dan fa'il ya. Tayyib, ahsan. Kemudian ma ba'dahu, berikutnya. At-tasi'. Ara'aita 'aliyan fil fasli. Apakah engkau melihat Ali di dalam kelas? Al-jawab, la lam arahu. Tidak, saya tidak melihatnya. Tayyib, naam, ahsan. Ara'aita 'aliyan fil fasli, wal jawab la lam arahu. La lam arahu, ya, tidak, saya tidak melihatnya ya. Nah, di sana ra'a mudhari'nya adalah yaro ya, atau aro dengan alif di akhirnya ya. Tapi karena ada lam di sana, kita hilangkan harful alif di sana, menjadi aro saja. Lam aro, lam arohu, kita tambahkan domir ha yang kembali ke Ali ya. La lam arohu. Baik, bagus sekali Aba Abdurrahman, cukup.
Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Pak Abdurrahman. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Taib. 6. Nantaqilul an ila tamrin at-tasi'. Adkhil la an-nahiyah 'ala al-fi'li alladhi bainal qawsaini amama kulli jumlatin thumma akmil bihil jumlah. Ya, di sana masukkan la an-nahiyah, ya. La an-nahiyah ini yaitu la yang berfungsinya untuk apa? Melarang, ya. Dan la an-nahiyah kita ingat lagi, dia juga salah satu amil-amil jazm. Dia menjadikan fi'il mudhari' setelahnya dalam keadaan jazm, ya. Dan seandainya dia adalah fi'il yang diakhiri dengan huruf illah, kita sudah sebutkan tadi, tanda jazm dari fi'il yang diakhiri dengan huruf illah adalah kita menghilangkan huruf illah di akhir. Masukkan la an-nahiyah kepada fi'il yang ada di dalam tanda kurung di depan setiap kalimat. Kemudian sempurnakanlah kalimat dengannya. Taib, di sana nomor yang pertama coba dijawab Ibnu yang ada di studio. Tafadhal. نعم. الأول نقطني إلى المدير يا أستاذ. لا تشكني إلى المدير يا أستاذ. Jangan engkau laporkan aku kepada kepala sekolah, wahai ustadz. Taib. Nah, Hasan. Ya, di sana ada di dalam tanda kurung adalah tashku. Taib, tashku. Ya, fi'il yang diakhiri dengan huruf illah. Ya, kita masukkan la an-nahiyah, maka jadilah la tashku. Ya, tanpa waw. Kita hilangkan harfu illahnya. Maka jadilah la tashkuni ilal mudiri ya ustadzu. Ya, janganlah kau laporkan, adukan saya kepada kepala sekolah, wahai ustadz. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Ibnu. نعم. الثاني نقط المسجد في هذا الشارع. لا تبني المسجد في هذا الشارع. Jangan engkau bangun masjid tersebut di jalan ini. Taib, nah, ahsan. Tapi di sana kita lihat dalam tanda kurung fi dakhilil qausain tabni, ya, fi'lul mudhari' tabni. Nah, wa huwa fi'lul mu'tallil akhir, ya, dia fi'il yang diakhiri dengan huruf illah. Wa nudkhilu la an-nahiyah, kita masukkan la an-nahiyah kepadanya, fasara majzuman, maka jadilah dia fi'il mudhari' dalam keadaan jazm, kita hilangkan huruf illah di akhir, maka jadilah la tabni, la tabnil masjida fi hadza syari'i. Jangan engkau bangun masjid di jalan ini. Taib, ahsan. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya untuk menjawab peserta dari Zoom ataupun dari telepon. Iqbal. Taib, nah Ustaz. Ikhwatal Islam a'azanallahu yakum, kita kembali masuk sesi interaktif, dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Taib, kami berikan kesempatan untuk penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahlan wa sahlan Ibu Eti. Baik, Ibu Eti, kita berada di latihan 9 sekarang. Nantaqilu ila raqmi tsalits, kita berlanjut ke nomor ketiga. Coba dibaca, dijawab, coba diterjemahkan. Tafadhali. Bismillah. La tabki ya waladu. Jangan kamu menangis wahai anak kecil. Tayyib, ahsan. La tabki ya waladu. Nah, tayyib. Lebih bagus tentunya seandainya di sana pastikan ada qalqalah pada ba-nya. La tabki, ya, karena qalqalah ini tentu saja termasuk
ada ya kita temukan dalam bahasa yang fasih. La tabki ya waladu. Nah, coba diulang Ibu Eti sekali lagi. La tabaki ya waladu. Taib, nah, ahsan. La tabki ya waladu. Ya, jangan kau menangis wahai nak. Ya, wahai nak. Nah, di sana tentunya tabki, la tabki. Nah, fi'il mudhari'nya diakhiri dengan huruf kaf. Ya, kita hilangkan huruf illah pada tabki ya yang ada di akhir. Taib. Kemudian ba'dahu berikutnya La tatawi hadhihi waraqata ya akhi. Jangan kamu melipat kertas ini wahai saudaraku. Taib, naam, ahsan. La tatwi hadhil waraqata ya akhi. Ya, jangan kamu lipat kertas ini wahai saudaraku. Jadi sana dalam keadaan rafa kita lihat dalam tanda kurung tatwi diakhiri dengan harfu illah yaitu ya. Ya, tapi ketika masuk kepadanya la an-nahiyah dan dia termasuk amil jazm, kita menghilangkan huruf illah yang ada di akhir fi'il mudhari. Ya, harful ya di sana kita hilangkan. Jadi la tatwi tanpa harful ya. Baik, bagus sekali Ibu Eti, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik Ibu Eti. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom, ada Ukhti Rita. Nah, ahlan sahlan. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ukhti Rita, kita berlanjut sekarang ke nomor berikutnya, al-khamis di sana. Nah, iqra'i, coba dibaca dan dijawab. Tafadhali. Nuqat fi sari'i ya waladu. La tajri fi syari'i ya waladu. La tajri fi syari'i ya waladu. Taib, fi syari'i. Coba sekali lagi. La Harfu shin. tajri fi syari'i ya waladu. Taib, nah, ahsan. Taib, harfu shin ini termasuk huruf yang ada di lidah bagian tengah ya, kita mengangkat ke atas, ke langit-langit, tapi masih ada celah di sana. Ya, kita pastikan dia benar-benar bagian tengah lidah yang naik ke atas ya, sehingga kita memenuhi haknya harfu shin ya. Taib, tadi sudah cukup baik. La tajri fi syari'i ya waladu. Apa artinya ini, Ukhti Rita? Jangan lari di jalan wahai anak laki-laki. Taib, nah, jangan lari di jalan wahai nak, ya wahai anak laki-laki. Nah, di sana kita menghilangkan harful ya di akhir fi'il mudhari'nya ya, huruf illahnya ketika masuk padanya la an-nahiyah. La tajri tanpa ya, ya, la tajri fi syari'i ya waladu. Taib, kemudian ba'dahu berikutnya as-sadis. As-sadis nuqat hazihil kalimati ya Ahmadu. Tamhu hazil kalimati ya Ahmadu. La, coba diulangi, Ukhti Rita. La. Oh iya. La tamhu hazil kalimati ya Ahmadu. Taib, di sana al-kalimati atau al-kalimata. Kenapa al-kalimati? Masih ingat? Apalagi? Taib, dia al-kalimah di sana yang benar dengan fathah di akhir dia. Dia adalah badal atau pengganti. Dia mengikuti mahal atau tempat i'rab yang diduduki hadhihi. Sedangkan hadhihi dia maf'ulun bihi di sana.
ya maf'ul bih, maka dia menempati tempat nasab. Maka al-kalimah juga harus nasab, ya tandanya dengan fathah di akhir. Coba diulang sekali lagi bacaannya, Ukhti Rita. La tamhu hazihil kalimata ya Ahmadu. Tayyib, nah ahsan. La tamhu hadhil kalimata ya Ahmadu, ya. Nah, pada mudhari'nya kita hilangkan waw di akhirnya, ya karena dia kemasukan la an-nahiyah, sehingga dia jadi dalam keadaan jazm, dan tanda jazmnya kita hilangkan huruf illah di akhir. Tayyib, kemudian sudah dua ya. Baik. Jangan hapus kata ini wahai Ahmad. Tayyib, nah ahsan. Tayyib, tadi belum diartikan ya. Ya, jangan kau hapus kata ini wahai Ahmad. Nah, tayyib. Baik, bagus sekali Ukhti Rita, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Ufik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Umma Zalfa. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Umma Zalfa, ma zilna fi at-tamrin at-tasi', wal an nantaqilu ila ar-raqm as-sabi'. Coba dibaca nomor yang ke-7 sekarang. Tafadhali. Bismillah. La tad'u ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kamu sembah di samping Allah dengan sesembahan yang lain. Tayyib, nam, ahsan. La tad'u, nam. Fi'il mudhari'nya diakhiri dengan huruf apa dia di sana, Umma Zalfa? Dengan waw, Ustaz. Dengan huruf Waw. Wow, ketika masuk kepadanya la an-nahiyah, maka hilang wawnya. Tayyib. Tayyib, kita menghilangkan harful wawnya, ya, sehingga dia diakhiri dengan harful ain, ya. La tad'u, la tad'u ma'allahi ilahan akhara, ya, janganlah kau menyembah bersama Allah sesembahan yang lain, ya, jangan kau menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Tayyib. Kemudian ba'dahu, berikutnya, As-samin. La tamshi fi syamsi ya Muhammadu. Jangan kau berjalan di siang hari wahai Muhammad. Tayyib. Nah, la tamshi fi syamsi ya Muhammadu. Ya, di sana kita menghilangkan harful ya di akhir, ya, karena adalah an-nahiyah. La tamshi. Nah, berarti harful shin di sana berharokat apa dia, Umma Zalfa? Apa kasrah, Ustaz? Tayyib. Nah, ahsan. La tamshi, ya, harful shin berharokat kasroh, ya, dan harokat kasroh ini juga adalah tanda bahwasanya huruf illah yang hilang adalah harfu aliyah, ya. Ini bisa menjadi alamah. Ya, kalau tadi pada nomor yang ke-7 la tad'u, harokat dhammah pada ain, itu tanda bahwa huruf ilah yang hilang adalah harful waw. Taib. Jangan engkau berjalan di sinar matahari atau di terik matahari wahai Muhammad. Nah, la tamshi fi syamsi ya Muhammadu. Baik, bagus sekali Umma Zalfa, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik Umma Zalfa. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Taib, nantaqilu ila al-ashir. Nah, di sana ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut ini. Taib, di sana kita lihat di
kolom yang pertama dan baris pertama di sana ada nasiya yansa, ya, nasiya yansa. Jadi kita lihat di sana fi'il madinya adalah nasiya, dia diakhiri dengan huruf illah al-ya, ya. Ketika dalam keadaan mudhari, huruf illahnya berubah menjadi alif, yansa, ya, yansa. Yansa. Dan asalnya dia memang yansayu, seperti itu asalnya, ya, asalnya yansayu. Akan tetapi ketika fi'il mudhari'nya ya dalam keadaan rafa dan dia diakhiri dengan waw ataupun harful ya, ya, maka dia kita sukunkan dia, ya. Dan di sini harful ya berubah menjadi harful alif di sini. Ya, kita hafal saja ini, nasiya yansa, ya, nasiya yansa. Dan asal huruf illahnya adalah harful ya sebenarnya. Ya, kita bisa melihat dari bentuk masdarnya, ya, nasyun atau nisyan, artinya lupa, ya, nasiya fi'il madhi, yansa fi'il mudhari. Kemudian kita lihat di kolom kedua di sana ada lam yansa. Ketika masuk harfu lam kepada fi'il mudhari, jadilah dia lam yansa, ya, dia tidak lupa, dia tidak lupa, lam yansa. Kita lihat harfu illah yang ada di akhir dihilangkan, ya, harful alif yang ada di akhir kita hilangkan ketika masuk padanya harfu lam, karena fi'il mudhari'nya dalam keadaan jazm dan tanda jazmnya kita menghilangkan huruf illah yang ada di akhir. Kemudian dalam keadaan amr, ya, fi'il amr darinya adalah insa, insa, ya. Kita ingat lagi membentuk fi'il amr, ya, fi'il amr yang fa'ilnya adalah orang kedua laki-laki. Kita bentuk dengan mencari bentuk fi'il mudhari dalam keadaan jazm yang kita hilangkan huruf mudhara'ahnya di awal, ya. Maka sebenarnya dia menjadi nun sukun dan sin dalam keadaan fathah. Hanya saja karena kita tidak bisa membaca dengan huruf yang diawali sukun, maka kita datangkan hamzah wasal, jadilah insa, insa, ya, lupakanlah, ya, insa, lupakanlah olehmu orang kedua laki-laki. Ini bentuk amarnya, ya. Kemudian kita lihat ada khoshiya yakhsha. Khoshiya fi'il madhi, artinya dia takut, ya, yakhsha fi'il mudhari, kita lihat dia diakhiri dengan huruf alif, ya, maka dia termasuk fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf illah atau fi'lul mu'tallil akhir. Kemudian dalam keadaan jazm kita lihat lam yakhsha, ya, dihilangkan huruf alif di akhir, dia tidak takut. Kemudian fi'il amrnya adalah ikhsha, takutlah, ya, ikhsha, takutlah. Kemudian di baris yang ketiga di sana baqiya yabqa, ya, yaitu menetap atau tinggal. Baqiya fi'il madhi, kita lihat dia diakhiri huruf illah yaitu ya. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yabqa, ya, tinggal atau menetap, diakhiri dengan alif di sini fi'il mudhari'nya. Dalam keadaan jazm menjadi lam yabqa, ya, dihilangkan harful alif di akhir, dia tidak tinggal, dia tidak menetap. Kemudian fi'il amrnya adalah ibqa, ya, tinggallah
atau menetaplah. Ibqa, ya tinggallah atau menetaplah. Taib, ini bentuk-bentuk di antara bentuk-bentuk fiil mudhari', fiil yang diakhiri dengan huruf illah. Ya, kita lihat dalam keadaan madhi dia diakhiri harful ya, sementara mudhari'nya dia berubah menjadi alif. Ya, ada yang bentuknya seperti ini. Taib, kita langsung saja berlanjut ke latihan berikutnya. Di sana al-hadi asyar, iqra ma yali, bacalah apa yang berikut ini. Baik, kita coba baca bersama-sama terlebih dahulu. Para pendengar yang mengikuti pelajaran ini bisa membaca setelah ana, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. Abaqiya minat ta'ami syai'un. Abaqiya minat ta'ami syai'un. Abaqiya minat ta'ami syai'un. Abaqiya minat ta'ami syai'un. La lam yabqa minhu 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 syai'un. Dhahabat ummi ila Makkah wa baqiyat hunaka syahraini. Dhahabat ummi ila Makkah wa baqiyat hunaka syahraini. Dhahabat ummi ila Makkah wa baqiyat hunaka syahraini. ذهبت أمي إلى مكة وبقيت هناك شهرين. لا تنسى ما قلت لك. 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 نسيت معنى هذه الكلمة. نسيت معنى هذه الكلمة. نسيت معنى هذه الكلمة. نسيت معنى هذه الكلمة. اخشى الله ولا تخشى أحدا غيره. 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 أنا أنسى كثيرا. 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 ما حضر طلحة منذ أسبوعين. ما ما حضر منذ أسبوعين. أخشى أن يكون مريضا. أخشى أن يكون مريضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتبع الميت ثلاثة. يتبع الميت ثلاثة. يتبع الميت ثلاثة. يتبع الميت ثلاثة.
ahluhu wa maluhu wa amaluhu. ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yarji'u adnani wa yabqa wahidun. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Fayarji'u adnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. 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 Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Baik, kita berada di latihan ke-11. Sekarang kita lihat ini adalah kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat yang di sana kita lihat ada bentuk-bentuk fiil mu'tallul akhir, ya fiil yang diakhiri dengan huruf illah, ya baik dia dalam keadaan madhi ataupun dalam keadaan mudhari', dalam keadaan jazm ataupun bentuk fiil amarnya. Ya, jadi ini kita perhatikan dan kita juga coba melihat struktur-struktur kalimat ini, kita hafalkan, ya, kita memperbanyak perbendaharaan kata kita dengan apa yang ada di dalamnya. Baik, kita berlanjut ke nomor yang pertama dahulu. Coba dibaca Al-Akh Ibnu yang ada di studio. Tafadhal. Naam. Al-awwal, abaqiya min at-ta'ami syai'un? La, lam yabqa minhu syai'un. Apakah tersisa sesuatu dari makanan? Tidak tersisa darinya sesuatu pun. Tayyib, naam, ahsan. Abaqiya min at-ta'ami syai'un, ya apakah tersisa sesuatu dari makanan, ya makanan tersebut. Ya, syai'un di sana adalah fa'il dari baqiya di sana, ya. La lam yabqa minhu syai', ya tidak tersisa sesuatu pun darinya. Taib. Di sana yang termasuk kepada yang termasuk fi'il di sana apa saja di sana? Ibnu. Baqiya dan Taib. yabqa. Taib, baqiya fi'il apa dia? Dia fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, taib. Ya, dia diakhiri dengan huruf illah yaitu harful ya. Kemudian di sana ada yabqa. Fi'il apa ini? Ibnu? Dia fi'il mudhari majzum. Taib, ahsan. Dia fi'il mudhari dalam keadaan jazm, ya karena ada harful lam. Ya, kita lihat asalnya dia yabqa, ya ada harful alif ketika dalam keadaan rafa'. Tapi ketika dalam keadaan jazm, ya seperti di sini dimasuki harful lam dia, sehingga dia dalam keadaan jazm, maka kita menghilangkan huruf illah di akhir, maka jadilah lam yabqa, ya diakhiri dengan harful qaf dalam keadaan fathah di sana. Taib. Kemudian nomor berikutnya, Ibnu. Naam, as-sani, dhahabat ummi ila Makkah wa baqiyat hunaka syahraini. Ibuku telah pergi ke Mekah dan ia tinggal di sana selama 2 bulan. Taib, naam, ahsan. Ya, ibuku telah pergi ke Mekah dan dia tinggal menetap di sana selama 2 bulan. Taib. Taib, di sana yang termasuk fiil mana saja dia? Ibnu. Yang termasuk fi'il dhahabat dan baqiyat. Taib, ahsan. Dhahabat dan baqiyat. Ya, kedua-duanya ini fiil apa ini? Fi'il madhi. Fi'lul madhi. Naam, taib, ahsan. Ya, dhahabat ini fi'il madhi
Nah, tapi dia diakhiri dengan huruf sahih ya. Dia diakhiri dengan huruf sahih yaitu harful ba. Ya, sedangkan baqiyat ya dia diakhiri dengan harfu illah yaitu harful ya. Ya, adapun tak sukun di akhir dia adalah apa dia? Ibnu? Alamatut ta'nits. Tayyib. Nah, ahsan. Dia adalah ta yang merupakan alamatut ta'nif. Dia adalah tanda muannats ya yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah orang ketiga tunggal muannats. Tayyib, ahsan. Baik, kita berlanjut ke nomor berikutnya. Kita coba berikan kesempatan kepada pendengar yang ingin menjawab. Iqbal. Baik, nah Ustaz. Ikhwatal Islam azanullah wa iyyakum, kita masuk sesi interaktif dan untuk peserta Zoom silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, langsung saja kami berikan kesempatan untuk Abah Salman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Aba Salman, ma zilna fit tamrinil hadi ashar wa nantaqilul an ila raqmi thalith. Kita berlanjut ke nomor ketiga di sana. Coba dibaca dan coba diterjemahkan. Tafadhal. Bismillah. Al-thalith, la tansa ma qultu laka. Janganlah kamu lupa apa-apa yang aku katakan kepada kamu. Tayyib, ahsan. La tansa ma qultu laka. Jangan kau lupa apa yang aku katakan kepadamu, ya. Sana kita lihat ma di sana adalah ma mausulah ya, yang artinya yang ya. Ya. Di sana apa saja yang termasuk kepada fiil, Aba Salman? Fi'il tansa dan kultu. Tayyib, nah, ahsan. Tansa fiil apa dia di sana? Dia fi'il mudhari. Tayyib, dalam keadaan rafa ataukah jazm? Dalam keadaan jazm karena ada la nahiyah. Tayyib, nah, ahsan ya. Dia asalnya dalam keadaan rafa tansa ya, ada harful alif di akhir. Tapi ketika masuk la an-nahiyah dia dalam keadaan jazm, kita hilangkan harful alif di akhir. Tayyib, kemudian qultu di sana fiilnya fiil apa dia? Fi'il madhi. Tayyib, ahsan. Al-fi'lul madhi ya, fiil madhi yaitu qala ya, ketika dia bersambung dengan dhamirut ta menjadi qultu di sana. Tayyib, kemudian nomor berikutnya Aba Salaman. Naam. Ar-rabi, nasitu ma'na hadhil kalimati. Aku lupa makna kalimat ini, kata ini. Tayyib, ahsan. Nasitu ma'na hadhil kalimati. Ya, saya telah lupa makna kata ini. Ya, makna hadhil kalimati. Tayyib, di sana yang termasuk fiil apa saja Aba Salman? Fi'il nasitu. Tayyib, nasitu ya, fiilnya adalah nasiya. Ya, adapun dhamirut ta dia kata tersendiri ya. Nah, nasi itu fiil madhi, nah, bersambung dengan dhamirut ta. Tayyib, baik, cukup Aba Salman, bagus sekali. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Maulidah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Maulidah, nantaqilu ila al-khamis. Kita berlanjut ke nomor kelima sekarang. Coba dibaca dan terjemahkan. Tafadhali.
Ihsyallaha wa la takhsha ahadan ghairahu. Takutlah engkau kepada Allah dan jangan takut kepada selain apapun. Taib, kepada seorang pun selainnya, ya selain Allah maksudnya. Taib, ahsan. Ikhsyallaha wa la takhsha ahadan ghairahu. Ya, takutlah engkau kepada Allah dan jangan takut kepada seorang pun selainnya. Taib, di sana yang termasuk kepada fiil apa saja dia, Ibu Maulida? Ikhsya dan takhsya. Taib, naam, ahsan. Ikhsya, naam, fiil apa dia ini? Fil amr. Taib, ahsan, dia fiil amr, ya dari khasyiya yakhsha. Ikhsya, ya fiil amr, takutlah engkau. Nah, kemudian takhsha, fiil apa ini, Ibu Maulida? Dan janganlah fiil Madi, mudhari, ataukah fiil amr? Fiil mudhari. Taib, ahsan, dia fiil mudhari, ya fiil mudhari dalam keadaan apa kira-kira ini? Rafa ataukah jazm? Jazm. Jazm, ya, karena ada la an-nahiyah di sana, ya. Dia sehingga dia berada dalam keadaan jazm, dan tanda jazmnya kita menghilangkan huruf illah di akhir, yaitu harful alif, ya. Baik, bagus sekali Ibu Maulida. Baru satu ya? Oh, satu lagi Ibu Maulida. Nomor berikutnya, tafadhali. Ana ansa kathiran. Saya lupa sekali. Taib, saya Sangat lupa. lupa, saya banyak lupanya, gitulah kurang lebih, ya. Ansa kathiran, kathiran di sini maksudnya sering kali, gitu. Saya lupa sering kali, ya, saya banyak sering kali lupa, gitu. Ana ansa kathiran. Taib, di sana fiilnya yang mana dia, Ibu Maulida? Ansa. Ansa. Nah, fiil apa ini? Fiil mudhari. Taib, nah, ahsan, fiil mudhari. Dalam keadaan apa ini fiil mudhari'nya? Rafa, jazm, atau nasab? Rafa. Taib, nah, ahsan, dia dalam keadaan rafa, ya. Nah, kenapa dalam keadaan rafa? Karena tidak ada amil jazm ataupun nasab yang masuk padanya, maka dia dalam keadaan rafa, ya. Kita bisa lihat huruf illah di akhir masih ada, yaitu alif, ya, maka dia dalam keadaan rafa. Ya, saya lupa seringkali, saya seringkali lupa, ya. Ana ansa kathiran. Baik, bagus sekali Ibu Maulida, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ummazal Fahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, nuwasilul an ila raqmis sabi'. Kita berlanjut nomor yang ke-7 sekarang. Iqra'i, nam, wa tarjimi. Nam, coba dibaca dan terjemahkan. Tafadhali. Naam Ustaz. Bismillah. Asabi' ma hadara talhatu mundu usbu'aini. Talha tidak hadir sejak 2 minggu. Akhsha an yakuna maridhan. Saya khawatir dia sakit. Taib, nam, ahsan. Taib, ma hadara talhatu mundu usbu'aini akhsha an yakuna maridhan. Taib, di
Di sana yang termasuk pada fiil apa saja dia? Umma Zalfa. hadara dan akhsha. Taib, hadara, akhsha. Taib, apa lagi? Masih ada satu lagi. Yakuna. Yakuna. Nah, taib, ahsan. Hadara ini adalah fiil Fil madhi. fiil madhi, ya. Nah, kemudian akhsha adalah fiil Fil mudhari. taib, mudhari dalam keadaan Yang keadaan rafa. rafa, ya. Nah, karena tidak ada amil nasab atau jazam yang masuk padanya. Kemudian di sana ada yakuna, fiil apa ini? Fil mudhari. Fiil mudhari, ya, fiil mudhari dari kana. Taib, baik. Ahsan. Kita berlanjut nomor berikutnya, Umma Zalfa. As-samin qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Wala nabiyyu telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayita salah satu akan mengiringi pada mayit 3 hal, maluhu wa maluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Fayarji'u thnani. Nah, dia hamzah wasal di sana. Fayarji'u isnani akan kembali yang 2 dan tertinggal 1. Taib. Yarji'u yang tertinggal yang kembali hartanya dan keluarganya, dan yang tertinggal hanya amalnya. Taib. Nah, ahsan, ya. Ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengiringi mayit 3 hal, ya. Ada 3 yang mengiringi mayit. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ya, keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun, maka kembalilah 2 dan menetaplah 1, ya. Kembalilah keluarganya dan hartanya dan menetaplah amal-amalnya. Taib. Kemudian di sana mana saja yang termasuk fiil dia, Umma Zalfa? Yatba'u, yarji'u, yabqa. Sudah Ustaz. Masih ada satu lagi yang tertinggal. Apa kira-kira? Yatba'u, yarji'u, yabqa. Kemudian di awal kata yang paling pertama qala, ya. Taib. Taib. Qala adalah fiil madhi. fiil madhi. Taib, ahsan. Yatba'u Fi'il mudhari. fiil mudhari marfu', ya, dalam keadaan rafa. Kemudian Rafa. Yarji'u fi'il mudhari. Taib, dalam keadaan Rafa. rafa. Nah, taib. Kemudian yabqa Yabqa fi'il mudhari dalam keadaan rafa. taib. Nah, ahsan. Taib, dia juga fi'il mudhari dalam keadaan rafa. Nah, taib, baik, bagus sekali Umma Zalfa. Cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, syukran jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Taib. Kita lihat di sana di akhir ada catatan di sana dalam tanda kurung, fi ma bainal qausaini hamidun masya. Ya, kita lihat hamidun masya. Hamid telah berjalan. Kemudian ada aminatu masyat. Aminah telah berjalan. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah
eh, di sana pada kalimat aminatu masyat kita lihat alif pada akhir fi'il madhinya hilang, ya. Ketika dalam kalimat hamidun masya kita lihat dia diakhiri dengan huruf illah yaitu alif. Tapi pada kalimat aminatu masyat hilang harfu illahnya. Apa sebabnya? Karena bertemunya dua sukun, ya, sukun pada alif dan sukun pada ta bertemu sehingga dihilangkanlah harful alifnya untuk menghindari bertemunya dua sukun, ya, maka jadilah masyat tanpa alif, ya. Ta di akhir itu adalah ta ta'nits, ya, ta yang merupakan tanda muannats yang mana dia datang pada fi'il madi di akhir fi'il madi kalau fa'ilnya adalah orang ketiga perempuan, ya, tunggal. Kemudian kalimat berikutnya kita lihat ada hamidun nasiya. Hamid dia telah lupa, ya, dia diakhiri dengan huruf illah yaitu ya. Kemudian kalimat berikutnya aminatu nasiyat. Aminatu nasiyat. Aminah dia telah lupa. Ya, sedangkan di sini pada kalimat aminatu nasiyat kita masih mendapatkan huruf illahnya di sana, ya. Kita masih mendapatkan huruf illahnya. Kenapa? Karena tidak ada sebab yang menjadikan huruf illahnya hilang, ya. Adapun tadi pada kalimat aminatu masyat sebab hilangnya harfu illah adalah bertemunya dua sukun, sukun pada alif dan sukun pada ta. Adapun pada harful ya di sini, ya, dia tidak dalam keadaan sukun, maka tidak ada sebab untuk menghilangkan huruf illahnya dalam fi'il madhi ini, maka dia tetap ada di sana, ya, nasiyat, aminatu nasiyat, ya, maka ini perlu menjadi perhatian kita, ya. Baik. Karena terbatasnya waktu pembelajaran kita cukupkan materi kita pada malam hari ini, ya. Kita ringkas sedikit apa yang kita pelajari, ya. Kita masih berlatih berkaitan dengan fi'lul mu'tallil akhir, fi'il yang diakhiri dengan huruf illah, ya. Kita tadi melatih fi'il yang diakhiri dengan huruf illah ketika dia dalam keadaan mudhari' majzum, ya. Kita tadi telah jelaskan bahwasanya fi'il mudhari' yang berada dalam keadaan jazm ketika dia diakhiri huruf illah maka kita menghilangkan huruf illahnya, ya. Sedangkan ketika dia diakhiri dengan huruf sahih, ya, seperti fi'il yadribu misalkan, ya, yasma'u misalkan, di akhirnya bukan berupa huruf illah, maka tanda jazmnya adalah dengan sukun, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari di pelajaran-pelajaran lalu, ya. Maka fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah tanda jazmnya berbeda, yaitu kita menghilangkan huruf illahnya. Kemudian tadi kita juga melihat, ya, fi'il ini ketika dalam keadaan madhi mudhari' majzum ataupun mudhari' marfu', dan begitu juga ketika dalam keadaan amr, ya, fi'lul amr. Dan kita tadi mendapati contoh-contoh struktur kalimat untuk fi'il ini, ya. Struktur kalimat seperti ini kita fahami dengan baik, ya, kita hafalkan sebisa mungkin dan dipraktikkan, ya, karena ini memperkaya perbendaharaan struktur kalimat kita. Baik.
barangkali ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mengganjar segala usaha kita untuk thalabul ilm. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku Bisa Bahasa Arab.